Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Hari ini kita akan membahas mengenai instalasi tenaga listrik satu fasa. Dengan kompetensi dasar 3.1 memahami instalasi tenaga listrik satu fasa dan 4.1 yaitu menerapkan instalasi tenaga listrik satu fasa. Di sini mengapa kita mempelajari hal ini? Ada beberapa tujuan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, siswa bisa menjelaskan mengenai sejarah tenaga listrik, menjelaskan instalasi listrik satu fasa, dan menjelaskan instalasi listrik tiga fasa, dan juga mampu mengetahui komponen-komponen instalasi listrik tiga fasa. Sebelum kita beralih ke bab berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana terjadinya listrik atau bisa dibilang bagaimana sejarah tenaga listrik. Ya, sejarah tenaga listrik pada era sekarang, listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting buat kita semua. Kenapa begitu? Karena hampir semua peralatan yang kita miliki menggunakan energi listrik. Coba kalian bayangkan jika energi listrik sudah tidak ada atau belum ditemukan, maka kita nggak bisa nih berkomunikasi seperti saat ini via jarak jauh, via online, dan juga kita nggak bisa mengaplikasikan gadget-gadget kita. Dan juga kita tidak bisa mendapatkan hiburan-hiburan pada gadget kita gitu. Nggak bisa main game gitu kan. Dan banyak lagi yang lainnya. Sejarah energi listrik ini dimulai pada tahun 1831 sampai 1832. Ada seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris bernama Michael Faraday menemukan sebuah generator elektromagnetik. Kenapa seperti ini? Dia menemukan bahwa terdapat perbedaan potensial yang dihasilkan antara ujung-ujung konduktor listrik yang bergerak tegak lurus terhadap medan magnet. Maka dia menciptakanlah generator elektromagnetik atau yang biasa disebut dengan cakram Faraday. Bisa dilihat pada gambar di tampilan sebelah kiri atas, itu cakram Faraday-nya sangat sederhana sehingga listrik yang dihasilkan masih memiliki banyak kekurangan. Lalu pada tahun 1882, maka mulailah dioperasikannya pembangkit tenaga listrik yang pertama di kota London, Inggris. Lalu disusul oleh kota New York di Amerika. Itu adalah sejarah singkat dari tenaga listrik yang ada di dunia ini. Jadi kita bisa bayangkan ya anak-anak, listrik yang kita pergunakan saat ini sudah ada dari tahun 1831. Sepertinya kita masih dalam masa penjajahan. Yang
kita lihat pada sistem tenaga listrik juga sistem pada di sebelah kita pusat pembangkit dengan berbagai macam pada gambar terlihat PLTA, PLTP, PLTE, PLTU. Apa sih PLTP dan lain-lain? Singkatan dari pusat listrik PLTP, pusat listrik tenaga panas. PLT, pusat listrik tenaga gas. Apa yang dengan air, panas bumi, gas adalah sumber energi yang dimanfaatkan oleh PLN untuk memberikan kelistrikan yang ada di Indonesia. Itu pada proses awal diciptakannya listrik itu adalah pembangkit, sehingga listrik bisa kita nikmati. Lalu kita lihat pada sisi kedua, yaitu transmisi. Ini yang biasa kita lihat banyak sekali tiang-tiang tower listrik yang besar atau yang biasa disebut dengan tiang sutet, saluran udara tegangan tinggi. Jadi listrik dibangkitkan, maka untuk kepada konsumen kita membutuhkan sebuah transmisi. Seperti itu, terdapat jarak yang sangat jauh dari mulai listrik dibangkitkan sampai nanti ke konsumen. Kita bisa bayangkan sistem yang sudah ada di Indonesia, sistem tenaga listrik dari PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, dan lain-lain, semuanya digabung menjadi satu kesatuan sehingga bisa dibagikan kepada konsumen. Melalui apa? Melalui sebuah transmisi. Kalian bayangkan orang-orang yang berada di Bali bisa mendapatkan listrik yang berasal dari Muara Karang misalkan. Kita bisa lihat jarak yang sangat jauh. Jika langsung menggunakan listrik dengan tegangan biasa, maka akan terjadi penurunan tegangan listrik. Oleh karena itu, pada transmisi kalian lihat di kanan dan kiri dari tiang sutetnya terdapat adalah trafo. Pada saat dibangkitkan menuju ke sistem transmisi, maka tegangan akan dinaikkan. Sehingga mencapailah tegangan yang diinginkan. Sekarang untuk saluran udara tegangan tinggi itu 150 kV sampai 150 kV dan 120 kV. Itu saluran udara tegangan tinggi. Lalu ada lagi satu lagi, saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa kita sebut dengan sutet. Untuk sutet, tegangan yang kita pakai berapa? Tegangan yang kita pakai 500 kV atau 500 kilovolt atau bisa disebut 500.000 volt. Kita bandingkan dengan tegangan yang ada di rumah kita yang besarannya hanya 220 volt. Sangat jauh. Oleh karena itu, tegangan yang ditransmisikan tadi dilewatkan di sisi trafo juga. Di sebelah kanan sutet itu terdapat trafo lagi. Untuk apa? Untuk ditekan kembali. Agar apa? Agar konsumen bisa menikmati listrik yang tadi sudah dikatakan tegangannya. Jangan lupa, kenapa tadi ditransmisikan? Untuk apa? Agar tegangan listrik tidak terlalu drop atau tidak terjadi penurunan yang signifikan. Kalaupun terjadi penurunan, maka masih berada dalam tahap atau level yang
masih bisa dilewati. Setelah ditransmisikan, lalu kemana lagi energi listriknya? Energi listriknya lalu di step terakhir, yaitu ada sistem di distribusi. Di distribusi ini akan disalurkan kepada konsumen, baik itu konsumen dari pihak industri yang masih menggunakan 150 kV, ataupun memakai 20 kV, ataupun memakai 380 kV. Itu yang terjadi pada sistem industri. Lalu bagaimana dengan yang ada di konsumen tegangan rendah? Dari transmisi tadi yang sudah diturunkan sebesar 20 kV akan diturunkan kembali di gardu-gardu induk yang ada di sekeliling area rumah kalian. Dari gardu-gardu itulah tegangan bisa diturunkan ke 380 volt untuk 3 fasa dan 220 volt di sistem 1 fasa. Sehingga listrik yang tadi dibangkitkan dari pembangkitan lalu dialirkan di sistem transmisi dan sampailah di distribusi untuk didistribusikan ke konsumen, termasuk kita sebagai konsumen akhir dari PLN ya, yang ada di Indonesia, perusahaan listrik negara. Mungkin seperti itu sistem distribusi. Jadi jangan lupa listrik pertama dibangkitkan oleh pembangkit-pembangkit listrik di pusat listrik, baik itu PLTA, PLTP, PLTG, lalu ditransmisikan di sistem transmisi, lalu terakhir dibagikan secara merata di distribusi. Seperti itu anak-anak. Lanjut. Ini dia, instalasi listrik dibagi menjadi 2. Pada sistem instalasi listrik arus bolak-balik atau biasa disebut AC, singkatan dari alternating current, ini terdapat 2 jenis instalasi. Yang pertama itu instalasi listrik 1 fasa instalasi 1 fasa gelombang yang terjadi pada tegangan dan arus. Perhatikan gambar peak atas bawah. Ada gunungnya dan ada kali periode ini kita lihat ada lembah ini disebut dengan satu periode. Ketika ini disebutkan satu cycle ini single pass versus. Inilah mengapa pada kelistrikan arus bolak-baliknya sedikit lebih aman dibandingkan sistem arus searah. Kalau kalian bayangkan pada sistem arus searah atau DC, jika tegangannya mencapai 220 volt, dia akan lurus, dan jika setengahnya, maka kita langsung tidak dikasih jeda. Berbeda dengan single pass atau 1 fase ini, di sini ada titik nolnya, anak-anak. Tapi karena waktunya sangat cepat, kita tidak bisa melakukan. Makanya untuk melihat gelombang pada arus dan tegangan ini, kita membutuhkan alat bantu. Alat bantu apa? Alat bantu kelistrikan yang sudah pasti. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Untuk mempermudah
kita harus ingat pada sistem listrik satu fasa itu terdapat satu penghantar fasa dan satu penghantar netral. Jadi hanya terdiri dari dua kabel. Jika kalian perhatikan rumah kalian di luar KWH listrik itu terdapat tarikan kabel dari PLN itu hanya dua tarikan. Tarikan fasa dan tarikan netral. Itu pada sistem satu fasa dan tegangannya seperti yang tadi sudah kita bahas besarannya 220 volt. Itu pada instalasi listrik satu fasa. Sedangkan pada instalasi listrik tiga fasa, kita perhatikan gambar di sebelah kanan, ada 3 buah gelombang yang perbedaan gelombangnya dari puncak fasa 1 ke fasa 2 itu sebesar 120 derajat. Begitu pula dengan fasa 2 ke fasa 3 itu 120 derajat dan akan berulang dari fasa 3 ke fasa 1 besarannya 120 derajat. Seperti itu anak-anak. Untuk penghantarnya terdiri dari 3 penghantar fasa. Fasa 1 atau biasa juga disebut dengan fasa R atau saat ini juga biasa disebut dengan L1. Lalu ada fasa 2 atau penghantar fasa 2 biasa disebut dengan S atau juga disebut dengan L2. Dan fasa terakhir ada penghantar fasa 3 atau disebut dengan fasa T atau juga biasa disebut dengan L3. Pada sistem 3 fasa juga terdapat penghantar netral. Untuk apa? Pada saat penghantar fasa 1, 2, dan 3 nanti dibagi ke pemakaian atau pemakaian satu fas, maka masih dibutuhkan penghantar netral. Dengan syarat penghantar fasa 1, fasa 2, fasa 3 harus memiliki keseimbangan. Jadi kalau bebannya di fasa 1 misalkan 1300 watt, maka di fasa 2 diusahakan juga kisarannya 1300 watt dan juga di fasa 3 1300 watt. Ini adalah syarat untuk instalasi listrik 3 fasa. Jadi seperti itu anak-anak. Dari sisi tegangannya, jika kalian nanti ukur menggunakan multimeter atau multitester atau voltmeter, maka pada sisi fasa dengan fasa atau fasa R dengan S, R dengan T, S dengan T, itu tegangannya 380 volt. Sedangkan pada tegangan fasa netralnya itu 220 volt, baik fasa Rn, Sn maupun T dan N. Itu instalasi listrik satu fasa dan 3 fasa. Harus kalian ingat, satu fasa, fasanya ada 1, sedangkan 3 fasa, fasanya ada 3. Jangan terkecoh dengan jumlah kabelnya. Karena nanti bila kalian di lapangan, kabel ada banyak. Jangan sampai kalian bilang, oh kabelnya banyak, berarti fasanya banyak. Tidak selalu. Tidak menjadi patokan. Lihat kabel yang berasal dari sumbernya, yaitu dari PLN-nya. Kalau dari PLN hanya 2 kabel, berarti kalian menggunakan sistem satu fasa, tapi kalau dari PLN ada 4 kabel, maka kalian menggunakan sistem 3 fasa. Next. Untuk pemanfaatan energi listrik terbagi menjadi 2. Kita lihat pada gambar, ini instalasi listrik satu fasa, terbagi 2. Di sisi atas kita gunakan sebagai instalasi penerangan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penerangan atau biasa kita lihat lampu dengan berbagai macam aksesorisnya, dengan berbagai macam controllingnya atau pengaturannya, baik itu menggunakan saklar manual, saklar otomatis, semuanya itu disebut instalasi
penerangan. Sedangkan di luar dari instalasi penerangan itu disebut dengan instalasi tenaga. Jadi kita bisa perhatikan ya, di rumah kita, jika penggunaan instalasinya dipergunakan untuk misalkan TV, atau juga pompa listrik, atau juga kulkas, dan sebagainya, dan yang lain-lainnya, di luar dari penerangan, itu disebut dengan instalasi tenaga. Berdasarkan dari instalasi yang sudah kita pelajari ini, terdapat beberapa komponen. Untuk hari ini, kita akan membahas satu komponen instalasi listrik, yaitu penghantar listrik. Berdasarkan dari konstruksinya, kita bisa lihat terdapat 4 jenis penghantar listrik. Yang pertama adalah kabel pejal, atau kabel yang isinya cuma satu, kita lihat di gambar sebelah kiri. Yang kedua adalah kabel berlilit, atau bahasa Inggrisnya stranded. Di lapangan juga biasa disebut kabel stranded. Itu kabel pejal yang dililit menjadi satu ya. Beberapa kabel pejal yang digabung menjadi satu, di pabriknya terus sudah pasti, dan sampai di kita berupa satu kabel saja. Itu disebut dengan kabel berlilit. Lalu kabel serabut. Di sini kita lihat kabel serabut. Sering sekali kita jumpai di rumah kita pada peralatan-peralatan elektronik kalau kita sedang melakukan perbaikan maupun perawatan kelistrikan. Itu banyak kita jumpai kabel-kabel serabut. Dan untuk kabel serabut, bagaimana cara join yang terbaik? Cara join atau menyambung kabel yang terbaik adalah dengan disolder. Atau menggunakan skun atau sepatu kabel, baru kita join melalui terminasi. Baik itu terminasi berupa terminasi colok ataupun terminasi baut. Dan yang terakhir adalah busbar. Apa sih busbar ini? Busbar ini adalah tembaga atau lempengan tembaga yang nanti dipakai untuk membagi kelistrikan. Bisa dilihat di sebelah kanan itu lempengan tembaga, kita beri lubang, di sisi kanan dan kirinya untuk diberi isolator, untuk dipasang di tempat-tempat yang kita inginkan. Lalu pada lubang-lubang tadi, kita bisa sambung kabel. Jadi seperti itu. Untuk listrik, penghantar listrik berdasarkan konstruksinya terbagi menjadi 4. Yang pertama pejal, yang kedua berlilit, yang ketiga serabut, dan yang terakhir adalah busbar. Masih kita bahas mengenai kabel. Kita lihat di sini penghantar listrik berdasarkan jumlah penghantarnya. Ada simplex, duplex, triplex, quadruplex. Dan ada multiplex. Kita bisa dan multiplex itu lebih dari 4. Nanti kalian perhatikan kalau kita sudah melakukan praktikum di sekolah. Mudah-mudahan hal ini bisa segera terjadi, pandemi bisa berakhir,
semuanya sehat, semuanya nyaman, sehingga masa pembelajaran bisa lebih efektif. Ketika kita melakukan tatap muka, pasti sudah bisa dipastikan lebih efektif dibandingkan dengan online. Itu berdasarkan jumlah penghantarnya. Yang berikutnya berdasarkan spesifikasi. Berdasarkan spesifikasi dari kabel-kabel ini, inilah yang kalian nanti sering temui atau kalian sering jumpai di lapangan. Nanti kalian juga kalau di toko elektronik atau toko kelistrikan, kalian nggak mungkin nyebutnya, mau beli apa? Mau beli listrik quadraplex. Jadi tidak seperti itu. Pasti yang ditanya adalah spesifikasinya dari kabel-kabel tersebut. Yang pertama adalah kabel NYA. Intinya tunggal, jadi satu ya, dia masuk ke dalam tipe pejal, warnanya itu kulitnya ya, warna isolasinya itu bisa berwarna merah, bisa kuning, bisa biru, bisa hitam. Ini tergantung dari kebutuhan kita, mau pakai apa. Karena pada sistem PUIL 2000 dan PUIL 2011 terdapat perbedaan yang signifikan dari pewarnaan kabel. Jadi jangan kaget, jangan heran ketika kalian nanti masuk ke suatu perusahaan atau kalian lihat sendiri di rumah kalian, itu memiliki warna yang berbeda. Usahakan ketika kalian melihat yang berbeda, tanyakan kepada orang-orang yang telah memasang sebelumnya dan yang paling banyak digunakan di tempat tersebut. Jika di rumah kalian sudah ada tarikan kabel berwarna hitam dan biru, hitam untuk fasa dan biru untuk netral, maka lanjutkan. Jadi seperti itu. Lalu penggunaan kabel NYA ini untuk instalasi rumah. Tapi sayang, karena kabel ini hanya memiliki satu isolasi, kabel ini memiliki kelemahan, yaitu kabel ini mudah sekali cacat karena lapisan isolasinya tergores, dan dia juga tidak tahan air, dan karena hanya satu, mudah sekali digigit tikus. Dan ini bisa juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran. Seperti yang kita ketahui kalau kita melihat di berita televisi maupun media online, itu banyak sekali terjadi kebakaran. Karena apa? Karena terjadinya kebocoran listrik. Kebocoran listriknya kenapa? Ini salah satunya. Digigit oleh tikus, lalu terjadi dia karbonisasi, yaitu meloncatnya arus listrik sedikit demi sedikit, arus bocor ke bagian yang lain, terutama dengan kayu, lalu kayunya mulai menjadi arang. Ketika itu terjadi terus-menerus, maka bisa dipastikan hal tersebut bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran. Walaupun kalau kita perhatikan dengan lebih detail, dengan lebih seksama, terjadinya kebakaran karena kelistrikan sebenarnya agak sulit terjadi gitu. Itu ya. Itu yang pertama yaitu kabel NYA. Biasa dipakai di instalasi rumah, tapi sayang memiliki kelemahan karena isolasinya yang hanya satu lapis. Berikutnya, ini dia kabel yang biasa dipakai di instalasi rumah atau instalasi gedung atau bangunan yang ditanam pada dinding, yaitu kabel NYM. Ini kabel yang paling sering kita pakai ya. Kabel NYM ini juga isinya ada 2, 3, ataupun 4. Seperti itu. Dan ini kabelnya kabel pejal ya. Maka sangat cocok untuk pemasangan instalasi listrik. Karena kalau kita memakai kabel serabut pada pemasangan instalasi listrik rumah, akan sangat sedikit menyulitkan ketika kita menyambung baik di lampu atau fitting lampu maupun pada saklar-saklar yang ada di rumah. Akan sangat sedikit merepotkan. Maka ini merupakan salah satu yang lebih baik dibandingkan dengan kabel sebelumnya. Oke, kita lanjut. Ini adalah kabel NYY
atau NYY. Memiliki inti lebih dari satu, bahan isolatornya juga kuat, dan memiliki anti gigitan tikus. Maka kabel ini juga sangat cocok dipergunakan pada instalasi rumah, gedung, dan bangunan yang tertanam pada dinding. Jadi ini juga sangat cocok ya, bahkan lebih baik dibandingkan kabel NYM. Tapi karena spesifikasinya lebih tinggi, sudah pasti costingnya juga atau dari sisi pembiayaan lebih tinggi. Maka semuanya dikembalikan lagi kepada budget masing-masing atau anggaran biaya masing-masing. Kalau masih anggaran biayanya masih cukup, NYY menjadi salah satu pilihan. Oke, selanjutnya yaitu kabel NYAF. Kabel NYAF ini intinya serabut dan bahannya memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Ini biasa dipakai di dalam panel ya. Kalau yang paling Bapak sering lihat di dalam panel NYAF ini. Selanjutnya NYM HY bisa kalian lihat intinya serabut, terdiri dari beberapa kabel, fleksibilitasnya juga tinggi. Lalu ini salah satu kabel yang kita sering jumpai di jalan-jalan raya, NYF GBY atau biasa disebut NYF GBY. Seperti itu. NYF GBY gitu ya. Ini dirancang untuk instalasi-instalasi bawah tanah. Karena kabel ini kenapa dipasang di tanah? Karena dia memiliki lapisan pembungkus yang berasal dari perisai kawat baja berlapis spiral. Jadi itu seperti itu. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah kabel ACSR yang terdiri dari sepenuhnya aluminium tanpa kulit. Ini juga biasa disebut dengan kawat ya. Untuk saat ini banyak dipakai di transmisi. Kenapa? Yang pertama dia bahannya sangat ringan sekali, sehingga pada pemakaian transmisi yang berjarak sangat jauh itu membuat konstruksi dari sutetnya tidak terlalu, tower sutetnya tidak terlalu berat ya. Itu menjadi salah satu pilihan. Walaupun dari sisi penghantarannya jauh lebih rendah dibanding tembaga. Sudah pasti tembaga lebih baik kalau dari sisi penghantaran. Tapi kalau dari sisi pembiayaan atau harga dan juga biaya konstruksi, aluminium ACSR ini lebih dipilih ya. Dan satu hal lagi, mengapa kabel ini juga dipilih? Karena kabel ini memiliki harga yang relatif lebih murah sehingga mengurangi resiko pencurian. Karena ada beberapa kejadian saluran udara ekstra tinggi ya, yang begitu luar biasa tinggi